Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti semua sudah siap dengan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dan berkat yang begitu melimpah yang kami rasakan setiap hari. Saat ini kami siap Tuhan bersama-sama belajar firman Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud Tuhan dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau buka dari kitab Roma 6 ayat 23. Anak-anak sudah siap? Yuk kita cari Roma 6 ayat 23. Kita baca sama-sama yuk. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, siapa di sini tidak pernah berbuat dosa? Pasti setiap hari kita pernah berbuat dosa ya. Menurut Alkitab apa? Ketika kita berbuat dosa, kita akan mendapat upahnya. Upahnya adalah apa? Maut. Apakah anak-anak mau menerima upahnya? Wah, pasti anak-anak tidak mau karena maut itu adalah apa? Kematian. Kita mau mempunyai hidup. Nah, caranya bagaimana? Kita dengarkan ceritanya hari ini. Ceritanya hari ini judulnya adalah tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Nah, ceritanya hari ini ada satu anak perempuan. Dia baru pulang dari sekolahnya, dia senang sekali. Lalu dia panggil ibunya, "Ibu, hari ini aku punya cerita. Tadi ibu guru aku membacakan cerita dari buku bahasa Inggris. Judulnya The Gift of the Magi." "Wah, ceritanya tentang apa?" kata ibunya. Lalu kakaknya ikutan ingin mendengar. Ceritanya tentang sepasang suami istri yang masih muda. Tapi mereka begitu miskin. Dan mereka ingin memberi hadiah satu sama lain karena sebentar lagi akan Natal. Lalu istrinya berkata, "Apa yang aku bisa berikan? Aku tidak punya apa-apa. Oh iya, aku punya rambut yang sangat panjang dan sangat indah. Aku mau menjualnya supaya aku bisa membelikan hadiah buat suami aku. Sebuah rantai, karena suami aku mempunyai gelang emas yang sangat bagus." Lalu suaminya juga diam-diam berpikir, apa yang bisa aku berikan pada suami istriku? Aku tidak mempunyai apa-apa. Oh iya, aku mempunyai jam emas yang sangat indah. Aku mau jualnya supaya aku bisa mendapatkan uang dan aku bisa membelikan hadiah sisir untuk istriku yang mempunyai rambut yang sangat indah. Walaupun saat itu rambutnya sudah dipotong karena untuk memberikan hadiah. Wah, ketika kakaknya mendengar, menyedihkan sekali cerita itu. Lalu ibunya berkata, "Wah, tidak menyedihkan. Itu cerita yang sangat indah karena mereka saling mengorbankan untuk bisa memberikan hadiah yang terindah." Lalu ayahnya berkata, "Kak, kamu ingat nggak tahun lalu ketika kamu menghabiskan semua tabungan kamu untuk bisa membelikan hadiah buat mama?" "Oh iya, aku ingat." "Ya, kamu melihat kan bagaimana wajah mama kamu ketika kamu memberikan hadiah itu?" "Iya, ibu membuka hadiah itu dan ibu sangat gembira sekali karena itu adalah buku resep masakan yang ibu inginkan." Ya, begitulah kasih. Ketika kita saling memberi, wah, kita bisa mengorbankan sesuatu. Tapi ketika kita melihat hasilnya, ketika orang yang menerima berbahagia, kita pun ikut berbahagia. Nah, lalu ibunya berkata, Dek, kamu ingat nggak cerita tentang The Gift of Magi itu mungkin berhubungan dengan 3 orang Majus yang datang kepada bayi Yesus memberikan apa? Mereka memberikan hadiah yang terindah. Mereka memberikan hadiah emas, kemenyan, dan mur. Mereka mengorbankan kehidupan mereka. Mereka menabung agar mereka bisa memberikan hadiah terindah. Memberikan kepada Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Dan juga yang bisa juga mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Untuk dapat menebus segala dosa kita. Lalu ibunya berkata lagi, pasangan di dalam cerita tadi mengorbankan untuk menunjukkan kasih mereka satu dengan yang lain. Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya yang lebih besar kepada kita dengan mengorbankan dirinya yang terbesar di atas semuanya itu. Nah, bagaimana dengan kamu, Dek? Aku jadi ingin memberi juga, Bu.
Aku ingin memberikan hadiah kepada teman-teman aku mungkin yang membutuhkan. Aku akan memberikan baju baru aku untuk teman aku yang mungkin mereka tidak bisa membeli baju. Wah, Tuhan Yesus pasti senang ketika melihat kamu mengorbankan untuk dapat menyenangkan hati teman kamu dan juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, anak-anak bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak pernah mengorbankan hadiah untuk dapat memberikan kepada teman kalian? Atau mungkin kalian pernah menerima hadiah ketika teman kamu mengorbankan untuk kamu? Apakah kamu memberi hadiah yang berharga itu untuk membantu agar orang lain tahu bahwa mereka adalah teman yang kita kasihi dan mereka juga istimewa? Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Dia datang ke dunia ini. Dia mengorbankan dirinya untuk dapat menyelamatkan kita. Yesus memberi hadiah yang sangat lebih indah di atas segalanya. Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Untuk dapat menyelamatkan kamu dan juga dapat menyelamatkan saya. Yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk hadiah terindah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau juga memberikan hadiah yang terindah untuk teman-teman kami yang membutuhkan. Tuhan tolong kami, agar kami juga dapat menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kami maupun orang-orang di sekitar kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Impact Kids dengan setia. Tuhan Yesus memberkati.